Wong Jawa aja lali Jawane. Jawa kuwi artine beneh. Dadi wong Jawa aja sampai lali marang ajaran Jawa. Supaya tetep beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar di Pendopo Dewi Kili Suci. Kali ini dengan tema yang berbeda, tetap dengan narasumber yang sama pastinya. Dengan beliaunya ilmunya ya. Luar biasa di luar apa biasa? Biasa di luar di dalam. Maksudnya dalam luar negeri, dalam luar daerah. Kali ini kita akan bertemakan tentang jaranan. Sudah Bang tadi di video yang lalu itu kan Kediri itu erat kaitannya dengan jaranan-jaranan Mas Egi. Kebudayaan. Kebudayaan khususnya jaranan. Jadi ruh dari jaranan yang ada di sekarang di Kediri adalah tidak lepas dari faktor sejarah di Kediri ini. Bagaimana menurut dengan jaranan? Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Ya masih di seputar Pendopo Dewi Kili Suci. Kita akan membahas mengenai masalah jaranan. Jaranan itu dari beberapa versi atau cerita itu banyak versi. Baik dari cerita yang sekarang ini melegenda ke masyarakat Kediri, yaitu mengenai Dewi Songgolangit Patemboyo Kromo atau yang disebut sayembara Dewi Kili Suci, yang mana di situ menceritakan tentang apa itu perjalanan sayembara itu sendiri, persyaratan dan kemudian sampai terjadinya selesainya sebuah sandiwara atau apa sandiwara sayembara itu. Jadi diceritakan sebagai tari jaranan yang saat ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya jaranan itu adalah semacam folklor atau cerita kebudayaan saja. Cerita-cerita Panji yang mana seperti contoh juga Panji Semirang dan kemudian Panji-Panji yang lain itu semacam ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah hanya cerita atau kondo dari mbah-mbah kita turun temurun semacam cerita rakyat. Ya, jadi jaranan itu sendiri berkembang kalau zaman dahulu seperti apa hingga sekarang dengan kreasi yang seperti apa. Itu sebagai awalannya mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu Mas Deki, jadi sebelum cerita tentang Panji dan mengenai jaranan itu, apakah sebelum cerita jaranan yang kaitannya dengan Dewi Kili Suci dan Panji itu, apakah belum ada jaranan yang sudah yang sudah berada di sini sebelum kita itu? Jadi jaranan itu memang cerita rakyat itu dan folklore itu memang ya sudah dari zaman dahulu. Kalau pasnya itu tahunnya berapa dan kemudian sejak kapan seperti apa, dari beberapa peneliti yang pernah saya baca dan saya ikuti perkembangan jaranan ini memang belum tentu terlihat. Karena apa? Tidak ada di relief, tidak ada di sumber yang di lontar atau tidak ada manuskripnya. Jadi akhirnya jaranan ini semacam ya sudah ini kesenian rakyat. Kesenian rakyat mau tidak mau ya memang dikembangkan oleh rakyat. Jadi di situ awalnya seperti itu, dan banyak sekali sebetulnya versi-versi jaranan itu sendiri. Karena perkembangan, kalau zaman dahulu itu jaranannya jaranan Jawa. Mungkin yang ada yang lihat kepangnya besar, rambutnya dari hijau. Orang yang menari itu juga ada persyaratannya, karena sebetulnya jaranan ini adalah tarian religi atau spiritual lah itu, sakral gitu. Sakral, maaf bukan spiritual tapi sakral.
sakral itu. Saklar apa tuh, Dok? Pinter kan. Saklar itu lampu selektrok ya lho. Oh, apa kuwi? Jaremu saklar. Wes sakral pokok. Diganti tuh. Oh. Ya di situ makanya kan ada yang namanya sesaji dan sebagainya. Oh iya. Jadi itu. Jadi perlu diketahui bahwasannya memang jalanan itu zaman dahulu kalau dari beberapa cerita memang saya mempelajari jalanan ini karena memang saya tanya ke beberapa narasumber mulai dari Jawa Tengah hingga sampai ke Banyuwangi. Itu saya kurang lebih memakan waktu hampir 6 bulan, Pak. Wah, jadi saya mempelajari jalanan. Jenenge lho ora padha ya, Mas ya. Jenenge jalan ora padha lho, Nduk. Ono sing Jatilan. Ya, kalau di daerah Banyumas Ebek. Terus nanti kalau sudah ke barat lagi Jatilan. Terus nanti ada namanya Jatil kalau Ponorogo. Nanti kalau ke Trenggalek namanya Turanggoyakso. Nanti kalau ke Telungagung namanya Senterewe. Kediri sendiri, kalau Kediri ya jalanan Kediri. Jalanan Kediri nanti juga Malang namanya Kidalan. Banyak sampai ke Banyuwangi namanya Turanggo Yaksa atau jalanan Buto itu juga itu. Wah, jadi tiap daerah memiliki. Jadi mengalami varian-varian. Ya. Kayak rasa. Kowe enggak pengen varian durian apa? Mari ngene ke Wah, iya. Ya itu kalau dinyatakan makanya kemarin itu dinyatakan bahwa kenapa kok jalanan tidak bisa jadi satu cerita istilahnya kekayaan non benda. Jadi memang karena pakemnya sendiri juga masih belum jelas. Kemudian ceritanya itu banyak mengatakan versi-versi ya. Kalau dari Jawa Tengah itu adalah prajurit Soreng itu prajuritnya pada waktu itu Diponegoro, Pangeran Diponegoro dalam peperangan itu ada menceritakan prajuritnya Gusti Alap-Alap Sambernyawa. Terus juga ada yang mengatakan bahwa di situ menceritakan namanya reok wayang, itu juga bajunya pakai wayang wong, tapi juga tarinya sama, ada lempangnya, ada. Terus kemudian di Kediri sendiri ini hampir sama dengan Ponorogo. Setelah saya tanya, saya juga berkeliling ke Ponorogo juga, itu kok cenderung ada cerita yang disangkit oleh Ki Ageng Mirah Ponorogo. Bahwasanya mengenai yang dinyatakan tadi ceritanya Dewi Songgolangit Patemboyo Kromo, atau menceritakan sayembara seorang putri Kediri yang bernama Dewi Songgolangit. Itu kok sudah usianya itu sudah masuk usia produktif menikah, tapi kok belum menikah. Padha karo iki. Aib. Nah, itu akhirnya sang Prabu atau sang raja membuat yang namanya sayembara itu tadi. Sopo sing iso? Sopo wong sing iso? Nah, karena memang Dewi Songgolangit terkenal sangat cantik. Bahkan akhirnya banyak sekali baik itu rakyat yang mungkin istilahnya pengen yang orang dikdoyo itu istilahnya. Itu untuk melamar Dewi Songgolangit. Tapi memang pada waktu itu yang sangat luar biasa peperangannya kalau di Sanggitan itu atau di cerita itu adalah ceritanya Singo Barong. Nah, Singo Barong ini kalau dari cerita tersebut berasal dari Lodoyo Blitar. Nah, kemudian berperang melawan prajurit dari Prabu Klono Sewandono dari Bantarangin atau Ponorogo. Ya, terus kemudian berperanglah di situ, dan akhirnya yang bisa memungkasi adalah Prabu Klono Sewandono yang membawa patenya Pujangganom. Nah, Pujangganom ini sendiri sebetulnya siapa? Ya masih fiksi ya, masih semacam kayak masih belum jelas. Tidak jelas kalau cerita ini jelas bahwa Pujangganom itu sebetulnya atau Pujangganom atau Ganongan itu adalah jelas dia adalah adik dari Songgolangit itu sendiri yang namanya Tubagus Butut. Adik kandung. Ya, dia tidak mau bahwasanya nanti kakaknya menikah dengan orang yang tidak
Sarjane nggak genah. Ya nggak genah. Istilahnya begitulah. Nah akhirnya dipungkasilah itu dengan beberapa lempengan logam, terus juga atau sodo lanang sama pecahan dari kulit pohon pada waktu itu dijadikan topengnya si Pujo Ganom. Terus sodo lanangnya itu dijadikan pecut, terus kemudian lempengannya itu dijadikan sebagai alat iring-iringan, dimana itu nanti permintaannya kan diiringi oleh jaran atau kuda sekian ratus, semuanya berwarna putih. Nah, iring-iringannya seperti itu, dan adanya ontran-ontran atau kesenian yang belum pernah ada di muka bumi. Oh iya. Kira-kira loh Mas iki. Dewi Songgolangit iki karo Mendes iki lewat kira ya. Aduh, pama Dewi niku sedoso, aku 0,0001 no cantike Mboten menawa. nggih. Nggih menawa. Tapi nggih mboten Mbak manut kula. Jadi ceritanya seperti itu. Terus akhirnya diceritakan, dibentuklah sebuah tarian cerita itu tadi. Tokoh-tokohnya ada jaranan itu yang prajurit berkuda itu tadi. Ya. Ada barongan atau singo barong. Yang dari Blitar itu Ya, Loboyo. ya ada Pujong Ganom atau Ganongan ya karena dikenalkan Ganongan. Juga kemudian ada celeng serenggi atau celeng gembel atau celeng apa kalau bilang ya celengan begitulah. Itu dari Gunung Lawu sebagai salah satu juga yang Utusan mau melamar Dewi Oh. Songgolangit itu sendiri. Oh, iya. Itu kalau cerita Dewi Songgolangit. Tapi ada cerita lain yang menyatakan bahwasanya jaranan itu memang suatu seni budaya yang diajarkan, di mana di situ banyak sekali nilai-nilai Filosofinya, luhur, filosofi. filosofinya. Ya, kenapa kok jaran? Kok ora gajah, ora pada zaman dulu? Semut. Iya, di sini kan juga ada pasukan gajah kan juga ada. Kenapa kok gak gajah? Kenapa kok gak kebo? Pada waktu itu memang yang namanya orang kuat itu kan kebo marcuet, kebo maiso danu, kebo itu kan gitu ya. Yeah. Itu, kenapa kok jaran? Itu kenapa ternyata saya beberapa kali bertemu dengan para tokoh. Jaran adalah perwujudan hewan yang mana merupakan salah di dalam tubuh itu banyak, mohon maaf, hawa nafsu. Iya. Jaran kayak ngono kae lho, Nduk. Nafsunya besar, baik nafsu ini dan sebagainya. Makanya sampai ada kekuatan dengan tenaga kuda. Nah, itu kekuatannya luar biasa. Kuda itu kalau nggak kenal depan bisa gigit, di belakang ya Pak, tengah nyelentek. Dan orang awam menaikinya pasti dia seperti rodeo. Oh iya. Ya, itu kenapa juga yang menunggangi itu kok bersenjatakan pecut. Ya. Kok tidak keris, tidak pedang, tidak tumbak, tidak gada. Orang kayak M15 ngono. Itu karena memang pecut itu filosofinya yen ora percaya kebacut. Betul. Parang siapa? Kepada siapa? Pada Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan. Yang siapa yang bisa menenangkan dirinya atas pertolongan Tuhan, dia pasti akan bisa menguasai hawa nafsu. Itu senjatanya memang pecut. Nah, kenapa kok diadakan sesaji? Itu memang ada beberapa versi bahwasanya itu memang untuk spiritual. Ada juga pada waktu itu karena masuknya, ini saya buka aja ya belak-belakan aja. Masuknya Islamisasi sehingga Islam, terus kemudian memang itu pada waktu itu jaranan itu sebagai ucapan syukur ya, ucapan syukur, dan itu ditampilkan di mana itu di panen sawah gitu, panenan di sawah dan minta hujan dan sebagainya. Maka dari itu setelah itu untuk ucapan syukur itu dikasihlah sedekah, sesaji kalau orang bilang, tapi tidak ada sedekah berupa nasi, ingkung sebagai lauk pauk dan sebagainya, terus juga jajan-jajanan yang lainnya. Terus
kenapa kok dia dikasih kemenyan? Bahkan orang itu mengatakan bahwa jalanan itu dianggap musyrik, syirik dan sebagainya. Padahal tidak, di situ ada banyak filosofi. Kenapa kok kemenyan? Karena memang pada zaman dahulu untuk menyatukan manunggaling rasa mujo dening Gusti Kang Maha Kuwasa itu kan tidak mungkin kita di situ ada bau bangkai atau bau batang. Terus nanti kalau temannya ngentut dan sebagainya kan bau tidak enak. Belum ada parfum. Enggak, saya belum mau ada mungkin parfum. kalau Iya. Nah, itulah di situ dikasihlah aroma bahwasanya itu bisa menyawijikan doa kita terhadap Tuhan. Jadi sebetulnya jalanan itu adalah tarian spiritual yang mana mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwasanya dengan pemberian Tuhan ini kita bersyukur dengan tarian. Itu ada yang versi seperti itu, ada juga versi yang menceritakan perjalanan yang namanya Panji Gunung Sari pada waktu itu ke Ngurawat. Nah, itu sekarang sudah punah dan tidak ada tariannya, tarian cerit. Itu juga pakai kuda, ada barongannya, ada di situ tiga kepercayaan dari Panji Gunung Sari, jadi 4 kepangnya 4. Jadi di situ coba di Gunung Sari, salah satunya ada Mbah Singombureng, terus yang 2 saya lupa namanya. Itu ada ceritanya, ada cerita cerit, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi bentuknya itu kepala semacam barongan itu, tapi di sini ada dadak merahnya, Itu mewujudkan pada waktu itu ada sebuah cerita perjalanan Panji Gunung Sari yang pada waktu itu terjadi tragedi di Ngurawat. Itu ada, tapi sekarang itu sudah tidak ada. Terus ada lagi pengembangan jalanan itu dikreasi sehingga ada bentuknya sentelewe, musiknya seperti ini. Kalau zaman dahulu kenong 1, gongnya 1, kendangnya 1, terus kemudian angklung. Di situ aja. Terus berjalannya macam-macam ya. Terus setelah itu perkembanganlah jalanan dor karena ada politikisasi juga pada waktu itu. Orang oleh gantung gong di suatu desa. Oh, danyangannya gak gelem dipasang gong, gak oleh nabuh gong. Maka diakali seni budaya jalanan itu menggunakan jedor atau beduk sehingga disebut jalanan dor. Berkembang lagi, terus kemudian berkembang akhirnya ada semacam jalanan campur sari di era 60-an Pak, 65-an dan Mbak, di era 65-an itu sempat jalanan itu hilang. Kenapa? Karena pelaku seni budaya itu dianggap PKI karena beliau-beliau di sana itu di bawah naungan kalau zaman dulu namanya Lekra. Lembaga. Sehingga lembaga kesenian rakyat, sehingga siapapun yang harus digebyah-uyah wong PKI akhirnya semburat hilang. Baru tahun 70-an itu mulai lagi beberapa jalanan di Stonopandi, kemudian di Pakelan, terus kemudian kalau di kota ya, setahu saya di kota itu kemudian Bandar ada Samboyo Putra itu. Kalau dulu ada jalanan Sopongiro, sebelumnya ada jalanan macam-macam itu teman-teman. Terus kemudian kalau di kabupaten di Titik, kemudian itu banyak sekali termasuk Turonggo Sakti itu salah satu jalanan legendaris yang ada di Desa Jambean. Itu menggunakan tarian jalanan Jawa asli yang masih tradisi. Kalau kita amati dari pembicaraan dengan tadi kan di Jawa Tengah sana ada kaitan dengan Diponegoro yang dikejar Belanda ya, dan juga mungkin erat kaitannya dengan mungkin penyebaran waktu Islamisasi dulu kan bisa mengakulturasi budaya yang ada dari Selamatan yang semula
menyembelih terus dibuang lah, akhirnya dia ingkung, Iya. dibuat sedekahan kepada orang. Ya, itu Untuk parinya panen itu bisa berkah lah. Karena dalam Islam itu kalau tidak salah as-shadaqatu lidaf'il bala. Wah, ngono lho, Dok. siapa yang bersedekah Oh. akan dijauhkan dari bala mara Insya bahaya. Allah ngono, insya Allah. Ya, maka dari itu kalau kita bisa memahami dan bisa menelaah itu semua, jalanan ini bukanlah suatu kesenian yang dianggap musyrik, syirik iya. dan haram. Ya memang Mindset itu. kan sering dikatakan oleh orang-orang yang tidak berjamaah itu menyanyi musyrik. Ngundang setan, Wangi-wangian rong enek kok. ngundang setan. Oh iya. Nah, yang ngomong tadi datang lah. Oh. Nah, setannya siapa, Pak? Oh, iki. Jadi memang zaman dahulu tidak ada pengharum ruangan, tidak ada. Padahal kalau kita mohon maaf, saya sendiri pada waktu saya beribadah di tanah suci, di Iya, sana pun juga di sana itu namanya bukur. Bukur sama itu wangi Nah, dong, wangi. Itu dibakar itu bahannya dari mana? Sebagian dari sini. Iya, dari sini Kayu kayu garu. garu kan di sini ada kayu garu namanya. Nah, itu yang dibawa mengelilingi Ka'bah, kemudian di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, dan itu apa di Di Nabawi. Di Medina ya, saya Ya. sering tahu itu. Ya itu dibawa lah itu. Kapan-kapan aku dijak ya, Pak. Oh iya, saya sok numpak getek ya itu ya. Betul, Jadi betul. itu, jadi janganlah kita mengkultuskan suatu hal tanpa belum mengkaji. betul. Gampang mengkafirkan orang ya Allah. Ya. Sing roh ini kolbun ini ayo istilah dhewe ya. Memang kalau pembicaraan mengenai jalanan Pak Ki Temang dan Mbak Mendes, Iya. suatu hal yang menarik dan pasti menjadi suatu omongan. Iki sapa to narasumbernya, sapa iki ana, sapa iki dene. Nah, itu pasti rame geger. Iki menurut aku begini memang karena memang di jalanan itu ya Literaturnya belum ada, Mas. ya Mulai misalnya literasi. pakeme ditemukan di Leiden Belanda kono. Leiden nih ngone museum tempat Jadi, menyimpan memang manuskrip. manuskripnya belum diketemukan, termasuk relief atau mungkin lontar atau kitab yang menceritakan siapa sih Songgolangit, itu keturunan dari Raja Kediri yang keberapa, siapakah Bapak Songgolangit, romonya Songgolangit, terus kemudian ceritanya itu sampai sekarang juga masih dalam sengketa. Oh iya iya. Oh, Kowe roh Leiden ora to, Nduk? Enggak. Halah sanding pasar Pahit. Kita ketoprak itu juga menyatakan ada yang mengatakan Dewi Songgolangit itu tidak ada, tapi namanya Roro Lengit. Kalau saya pernah zamannya masih ada ketoprak di Telungagung, itu saya menanyakan itu seperti apa, versi ketoprak seperti apa, versi Jawa Tengah seperti apa, versi Jenderewe itu kenapa Jenderewe, karena memang kreasi, karena memang kita kalau kenapa lah ini salah satu jalanan itu tidak bisa atau jarang sekali dijadikan tarian pembuka atau tarian ini ya, karena memang menganggap jalanan ini adalah suatu kesenian yang sakral. Satu, yang kedua tidak bisa dirubah dan sebagainya, tapi karena memang kebutuhan suatu hal itu harusnya harus bisa. Makanya harus diadakan namanya jalanan padat. Itu pernah kita adakan, saya pernah adakan di lereng di pinggir kawah Gunung Kelut, saya pernah, terus kemudian mengisi acara di Anjungan Taman Mini, terus kemudian di festival jalanan dan festival tari tradisi. Beberapa kali saya ikut ya, saya tetap menggunakan pakem namanya jalanan, tapi dengan kreasi saya. Iya. Waktunya lebih dipendekkan gitu. Lebih dipendek. Dengan cerita yang tidak menceritakan Dewi Songgolangit. Itu adalah bentuk kreasi yang bagaimana dikemas supaya lebih dinamis dan lebih ekonomis. Ya ekonomis benar, karena setelah itu ditanggap kok saya. Ditanggap di hotel, itu menceritakan cuma hanya berapa? 10 menit. 5 sampai 10 menit. Saya maunya berjam-jam itu Ya, lebih ringkes 5 lah. sampai 10 menit. Akhirnya ya tanggapan sing sedino regane kalah harus yang 10 menit. Nah, Kuwi. pinter-pinter Mas Deki kok mensiasati. Nah, itu harus kita mulai sekarang belajar bagaimana jalanan ini menjadi salah satu kesenian yang bukan istilahnya jalanan itu kesenian desa, kesenian rakyat, tapi bagaimana kesenian ini bisa menjadi sebuah kesenian
bernilai untuk bisa sampai ke tingkat sultan. Wah. Oh, saya juga mempunyai satu pemahaman yang sama bahwa saya yang mengangkat jalan ini semoga bisa ditonton oleh negara-negara di luar sana, karena kalau kita lo saya juga ini varian-varian baru anak Onya Budoyo. Karena pemimpinnya adalah Demang Wolupitu. Berarti ya onyo Berarti ya Onya. Nah, dengan di YouTube kan nanti moga-moga apa yang kita bicarakan pada saat ini bisa ditonton di dunia, Mas. Ya. Jadi sebetulnya banyak masih banyak Pak Demang Ki Demang Wolupitu dan Mbak Mendes bagaimana cerita jalanan ini. Tapi mungkin akan kita bahas di episode berikutnya. Oh iya. Banyak sekali bagaimana nanti iki apa to Pak kudu iki dikei ngene iki apa to celeng iki apa iki anu apa itu banyak versi. Nanti saya akan ceritakan di episode berikutnya. Kita ada yang lebih dalam mengulas tentang jaranan. Oh, karepe mau di kubi continuate ngono ya. Berarti ada sinetron. Oh iya. Ben yang melihat pun sepenasaran. Karena jalanan itu mempunyai banyak fans, mempunyai banyak pengikut, dan mempunyai yang merupakan salah satu kesenian rakyat yang sampai saat ini itu sudah luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Padahal itu adalah kesenian pada waktu zaman Kediri istilahnya, sudah beribu tahun. Iya. Kita itu kita akan bahas mungkin di episode berikutnya. Iya. Mas Egi, halo. Pembicaraan kita pada sore ini sudah sangat luar biasa ilmunya. Sudah mengupas berbagai jalanan dan variasi-variasinya. Tapi mohon maaf, karena keterbatasan waktu kita harus syuting lagi ini. Oh iya deh ya. Aku percaya bisa Mbak Mendes atau Ki Demang Wolupitu wis ora iso di syuting. Lo lagi iki shopping, mari kan shopping Mendes. Pak sopir nanti mau shopping. Klompene njaluk dinyari sandale. Oh layak. Sekali syuting ganti-ganti. Ganti-ganti. Ganti properti. Nyuwun bose Mbak. Lah kok lek gak diparingi aja nyuwun aku. Tapi tukang biasa Ngene, Nduk. Kok bareng sayangku ya. Nang napa? Nangis bareng. Ya. Mungkin itu dulu pembicaraan kita tentang jaranan. Matur suwun Pak Degi Susanto sampun berbagi ilmu banyak sekali. Tentunya kita akan bincang-bincang lagi yang lebih detail gitu agar bisa menguak jaranan dan tema-tema yang belum kita tahu. Ngaten Mas Degi. Para dulur, pilih mangkaten pertemuan pada saat ini. Ada kurang dan lebihnya, saya Demang Wolupitu dan saya Akif Mendes bersama beliau Degi Susanto. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan atau mungkin tidak berkenannya di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.